warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan agar kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama terus berproses untuk hidup yang hanya sementara ini, namun banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Dengan tema yang hendak kita bahas pada video perdana ini, yaitu membahas tentang menjaga diri di tengah arus kehidupan. Nah, sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kalian dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan baik. Amin. Oke, pembahasan pada video perdana ini yaitu menjaga diri di tengah arus kehidupan. Nah, semua manusia di alam semesta ini, di muka bumi ini pasti mempunyai kesibukan masing-masing, mempunyai aktivitas masing-masing. Sama seperti saya sendiri, saya sebagai seorang mahasiswa, saya mempunyai aktivitas yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan juga membantu orang tua. Begitu juga dengan kalian semua pasti mempunyai aktivitas masing-masing, mempunyai aktivitas yang berbeda. Ada yang berjualan, ada yang bekerja, ada juga yang belajar, ada yang berolahraga, ada yang memasak, entah apapun itu aktivitasnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita semua pasti melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, dalam menjalankan aktivitas itu pasti ada yang namanya merasa capek, ada yang lelah, dan pasti ada juga beban yang sangat besar. Ada beban yang ringan, ada juga yang mengalami beban yang sangat besar, dan lain sebagainya. Nah, saya terutama untuk para Gen Z dan Gen Alpha ini itu Gen Z yang mudah terbawa arus. Saya lihat karena saya juga termasuk dalam Gen Z. Nah, itu Gen Z itu banyak sekali yang mudah terbawa arus. Mereka melakukan aktivitas, kemudian mereka merasa capek, terus kemudian mereka terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Nah, ini akhir-akhir ini itu banyak sekali tren yang positif, ada yang tren yang positif, ada juga tren yang negatif. Nah, itu semua Gen Z itu sering banget ngikutin tren-tren seperti itu. Entah itu trennya negatif atau positif, itu pasti mereka ikutin. Karena zaman sekarang kalau nggak ngikutin tren itu kayak ketinggalan zaman banget. Nah, ini tren yang sedang akhir-akhir ini sedang viral itu yaitu tren yang terbawa arus. Contohnya itu yang saya lihat itu kayak yang tadinya nih mereka menggunakan hijab, terus terbawa arus jadi lepas hijabnya. Nanti saya tampilkan videonya seperti ini. Saat kau ragu arah tuju, disitulah kau mulai terbawa arus. Nah, video seperti itu kan tadinya kan pakai hijab, terus mereka terbawa arus lepas hijab. Nah, saya telusuri terus, saya ikuti tren itu, bukan saya ikuti jadi lepas hijab itu bukan saya ikuti, itu saya
teliti lagi, saya telusuri kenapa sih mereka pada mengikuti tren ini. Nah, salah satu yang saya dapat itu karena mereka itu ada yang bekerja terus dituntut untuk lepas hijab dari perusahaannya. Nah, setelah itu mereka membuat konten. Akhirnya teman-teman semua masyarakat yang melihat tren itu jadi tertarik dan jadi mengikuti kayak tren itu. Padahal itu orang itu membuat karena sebenarnya dituntut oleh pekerjaannya, tetapi orang itu dibuat konten. Nah, sedangkan orang yang melihat itu hanya mengikuti konten saja, tidak dituntut pekerjaan atau apapun itu, hanya ingin viral. Nah, itulah yang jadi masalah, karena itu salah satu tren yang menurut saya negatif. Karena kan kalau misalnya kita kan sebagai seorang muslimah itu wajib berhijab, wajib menutup aurat. Kalau misalnya iman kita kuat, kita itu bakal menjaga diri dari arus-arus kayak gitu, arus-arus kehidupan kayak gitu, menjaga diri dari tren-tren negatif kayak gitu. Kita pasti bisa menjaga diri. Tapi kalau iman kita lemah, ya kita sebaliknya, kita pasti ingin mengikuti tren kayak gitu. Kita pasti ingin viral lah bahasanya ya. Nah, itu saya banyak sekali melihat anak-anak muda generasi C, generasi Alpha itu mengikuti tren kayak gitu. Terus yang saya ambil dari tren itu juga kayak yang saya ambil selain dituntut dari pekerjaan, itu ada juga mereka yang kayak mereka merasa capek sama hidup mereka, merasa capek sama aktivitas mereka, merasa capek sama masalah yang dihadapi sama mereka. Akhirnya yang tadinya mereka menggunakan hijab, mereka melepas hijabnya dengan kayak mereka melepas hijab itu kayak mereka merasa bebas, mereka sedikit merasa beban mereka hilang. Terus kayak bahasanya mereka itu ngelampiasinya itu dengan cara buka hijab, padahal itu bukan salah satu solusi atau ngelampiasinya. Karena kalau misalnya kita capek, kalau kita misalnya lagi banyak beban, banyak masalah, capek dengan masalah kita, masalah yang menumpuk, terus capek dengan aktivitas kita, itu masih banyak cara yang positif yang bisa dilakukan, dan masih banyak banget cara buat ngelampiasinya. Kita bisa ngelampiasinya dengan zikir, terus kita bisa dengan zikir, sholat sunnah, terus kita bermain bersama teman tanpa harus melepas hijab kita. Karena kalau misalnya iman kita kuat, kita nggak bakal berpikiran buat lepas hijab ini, karena kita bakal menjaga diri kita dari arus kehidupan yang seperti itu. Padahal semua masalah, semua solusi itu Allah sudah berkata di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Itu 2 kali sudah diulang sama Allah, yaitu suratnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Allah sudah berkata dalam Al-Quran, semua masalah itu, semua kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti diberi kemudahan. Pasti diberi kemudahan, pasti ada jalan keluarnya. Nah, kalau jalan keluarnya kita terbawa arus, itu bukan jalan keluar, dan itu bukan solusi untuk masalah.
Jadi untuk buat Gen Z, Gen Alpha, saya dan buat kita semua itu kita harus bisa menjaga diri dari arus kehidupan yang seperti itu, karena emang sekarang itu semua orang, karena emang sekarang itu mungkin banyak ujiannya, mungkin banyak cobaannya dari Allah. Nah, itu cara kita buat tetap patuh kepada Allah, buat kita tetap berserah diri kepada Allah, buat kita agar menjaga diri dari arus kehidupan yang negatif kayak gitu, buat kita tetap iman kita tetap kokoh, tetap berserah diri kepada Allah lah intinya. Nah, itu kita tidak boleh terbawa arus, entah itu kita secapek apapun sama aktivitas kita, secapek apapun kita sama masalah kita, seberat apapun masalah kita, tetap kita berserah diri kepada Allah. Dan satu lagi, kalau misalnya kita mau mengikuti tren, kita ikuti tren itu yang tren yang positif, jangan tren yang kayak tadi, tren yang lepas hijab terus terbawa arus terus kita jadi ikuti supaya kita viral. Nah, itu kan kita tidak tahu, kita telusuri dulu itu orang bikin konten seperti itu karena apa? Karena dituntut, karena pekerjaan, mungkin karena pekerjaannya orang itu jadi dituntut, atau karena hanya ingin viral, hanya ingin dia viral di sosmed. Itu kita ditelusuri dulu, itu trennya benar-benar, itu trennya itu patut buat ditiru atau enggak, bagus buat diikuti atau enggak, itu kita lihat dulu. Karena kalau kita cuma buat ngikutin, buat viral aja biar followers kita nambah, kita merelakan aurat kita tersebar di mana-mana, itu benar-benar kayak jadinya kita yang berdosa sendiri, kita yang termasuknya kita yang berdosa, kita yang maksiat, karena itu perbuatan yang tidak Allah sukai. Karena kan kita sebagai seorang muslim harus menutup aurat, walaupun kita belum istiqomah, tapi setidaknya kita berusaha untuk tidak mengikuti hal seperti itu, untuk tidak melepas hijab kita, terus kita mengikuti tren-tren yang sekiranya tidak masuk akal lah. Menurut saya tren seperti itu tidak masuk akal, karena yang tadinya berhijab jadi lepas, kan itu jadi banyak orang berpikir kayak agama kita itu cuma buat main-main saja, buat dijadikan tren, padahal itu nggak tahu orang itu buat tren kayak gitu tujuannya itu buat apa. Itu makanya kita sebelum mengikuti tren-tren, kita lihat dulu itu tujuan orang itu membuat tren itu buat apa, terus itu trennya bagus buat kita sebar atau enggak. Karena kan kita nggak tahu, sekarang banyak anak kecilnya udah main HP. Nah, kalau anak kecil itu lihat, kan kita juga jadinya salah. Anak kecil itu ngikutin kita karena tren yang kita posting, yang kita post itu udah salah, ditambah anak kecil itu jadi ikutan, kita kan jadi merasa jadi bersalah semua. Nah, makanya kita sebagai seorang muslimah itu harus benar-benar menjaga diri di arus tengah kehidupan tren-tren yang kayak gitu. Kita harus tetap bisa menjaga diri dari perbuatan yang berdosa, perbuatan yang maksiat seperti itu. Walaupun kita juga pasti membutuhkan yang namanya kita ya pengen lah di sosmed, pengen viral, tapi kita coba cari inovasi-inovasi baru, caranya agar kita bagaimana sih kita bisa dikenal banyak orang, tapi kita tidak menyesatkan diri sendiri dan tidak menyesatkan orang lain, apalagi itu membawa citra agama kita sebagai seorang muslim, seorang Islam kan. Karena kan orang Islam itu identiknya dengan
seorang perempuan yang berhijab. Nah, makanya itu kita harus benar-benar menjaga, memilih. Kita bisa berinovasi. Kalau misalnya kita ingin viral, kita bisa berinovasi dengan cara hal-hal yang positif, dengan cara yang kayak kita membuat konten bagaimana kayak menggunakan hijab yang baik, yang bagus, terus model-model itu kan juga, nah itu kan juga bisa menginspirasi banyak orang daripada kita mengikuti tren-tren yang negatif seperti itu, merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian melihat tren-tren kayak gitu, please jangan ikuti, dimulai dari kita sendiri. Kita tahan, tidak boleh mengikuti tren seperti itu, baru kita bisa baru kita bisa menasehati orang lain supaya tidak terbawa arus seperti itu. Karena menurut saya tren terbawa arus itu benar-benar tren yang tidak masuk di akal. Karena kayak saya lihat itu benar-benar yang tadinya ada lagi tren sama seperti itu, tren terbawa arus, ada orang yang berhijab terus copot hijab, tapi yang copot hijab itu bukan dia sendiri tapi idol dia, orang lain. Itu juga salah satu kita menyebarkan aib orang lain yang mungkin orang lain itu sekarang udah berhijab, atau yang orang lain itu yang yang orang lain itu orang yang dari agama lain, itu kan otomatis kita kayak menyebarkan aib orang lain, kayak ini loh orang lain yang mirip dengan kita tapi dengan versi yang tidak berhijab. Padahal orang itu juga kan nggak tahu ya tren itu kayak kok tiba-tiba kalau misalnya orang itu lihat kayak tiba-tiba muka aku dijadikan tren kayak gini, padahal nggak tahu kan, kita nggak tahu ya maksudnya bagaimana pikiran orang yang dijadikan tren itu. Nah itu juga salah, menurut saya itu juga salah, karena ya itu termasuk aib orang lain. Jadi stop bikin tren terbawa arus kayak gitu. Yang penting, yang paling pertama itu kita sendiri, diri sendiri itu bisa menjaga dari tren-tren yang seperti itu, baru kita bisa menasehati dan menyetop buat bikin tren-tren kayak gitu. Karena itu menurut saya merugikan pihak-pihak lain, bukan hanya diri sendiri tapi pihak orang lain. Mungkin bagi diri sendiri yang sudah membuat tren kayak gitu itu terkesannya kayak kita jadi viral, terus kita jadi banyak followersnya, tapi pihak lain ada yang dirugikan. Nah kan jadi kita nggak tahu ya, untuk dosa kan itu yang ngatur sudah Allah Maha Kuasa yang ngatur. Tapi menurut saya itu juga berdosa lah, yang tadinya hijab terus lepas itu berdosa, apalagi merugikan orang lain, dosanya otomatis nambah. Nah jadi buat kita semua di sini saya minta mohon kepada kalian semua, terutama saya sendiri, ayolah kita untuk bisa menjaga diri sendiri di tengah arus kehidupan yang banyak sekali tren-tren seperti itu, tren-tren negatif yang seperti itu. Walaupun kita semua punya masalah, beban, punya rasa capek, punya beban yang sangat berat, tapi kita harus bisa menjaga diri dari arus kehidupan itu. Kita tetap berserah diri kepada Allah, kita tetap berhusnuzon kepada Allah, dan kita tetap melampiasinya itu kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah. Kalau kita capek ya Allah, kita boleh ngeluh, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang hal-hal yang negatif lah. Intinya kita terus berserah diri kepada Allah. Kalau kita mau kalau kalian ngelampiasin itu dengan cara kalian berzikir, terus kalian bermain sama teman-teman, tanpa kalian bermain sepuasnya sama teman-teman, boleh.
Intinya kalian lampiasinya ke hal-hal yang positif, yang masih masuk akal, yang masih bisa diterima oleh diri kita sendiri dan semua orang di lingkungan kita. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai tentang menjaga diri di tengah arus. Intinya pada materi ini itu kita bagaimana cara kita menjaga diri dari hal yang negatif dan dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain di lingkungan kita. Intinya bagaimanalah cara kita menjaga diri di tengah arus kehidupan yang sekarang, yang sangat-sangat di banyak ujiannya, yang sangat-sangat benar-benar sangat diuji supaya kita tidak terbawa arus oleh hal-hal yang negatif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf sekali apabila kata-kata saya, ucapan saya yang sulit dimengerti, karena ini masih video perdana saya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.